Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup naik 0,25% ke angka 6.457. Dan di video hari ini, saya akan menganalisa beberapa saham yang layak untuk teman-teman amati minggu depan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham BJTM dan Trump yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan kemarin, BJTM ditutup naik 0,72% ke harga 690. Dan bandar terlihat melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Saat ini BJTM masih berada tepat di garis resisten di EMA 150. Teman-teman mesti waspada apabila Jumat depan BJTM gagal melanjutkan kenaikan untuk menembus resisten EMA 150 ini, maka peluang untuk turun lebih besar pada minggu depan. Berikutnya saham Trump. Trump ditutup bertahan di harga 170. Dan pada perdagangan pada perdagangan kemarin, bandar dana asing terlihat masih terus mendistribusikan saham ini. Trump masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Jadi sebaiknya join dulu saham ini sampai adanya tanda-tanda rebound, baru teman-teman mulai amati. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan Rabu kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.360. Dan bisa kita perhatikan di sini, BSD saat ini masih bertahan di atas garis support EMA 150. Dan merupakan salah satu saham properti yang masih bergerak sideways di saat kebanyakan saham-saham properti sudah mulai downtrend. Garis EMA ini juga saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Rabu kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data ada saya melihat BSDE berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu BSDE berhasil naik pada perdagangan Jumat depan. Jika besok Jumat BSDE berhasil melanjutkan kenaikan dan terbentuk candle putih yang solid, teman-teman boleh entry. Dan boleh take profit saat mendekati harga 1.500. Dan untuk teman-teman yang mau hold lebih lama, saham ini masih boleh di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA pada perdagangan Rabu kemarin masih ditutup turun 1% lebih ke harga 2.000. Bisa kita perhatikan di sini, ERA sempat naik menuju resisten di garis EMA 50 dan terlihat masih gagal untuk menembus resisten ini. Dan saat ini sudah mulai turun kembali menuju support di harga 1.900. Saat ini memang belum layak untuk membeli saham ERA, tapi saham ERA layak untuk diamati minggu depan. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Rabu kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan Rabu kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat ERA masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1.900. Dan di sini bisa kita tunggu apabila ERA minggu depan berhasil turun dan menyentuh
garis di harga 1900 ini, saat terkonfirmasi rebound, teman-teman boleh spekulatif buy. Spekulatif buy sekitar harga 1900 dan take profit saat mendekati garis EMA 150 atau EMA 50. Karena jika saat menyentuh garis support ini era berhasil rebound, akan terbentuk double bottom. Jadi teman-teman boleh spekulatif buy jika rebound dan take profit saat mendekati harga sekitar 2170 sampai 2180. Saat ini amati dulu saham era. Tunggu sampai terlihat adanya tanda-tanda rebound baru teman-teman mulai entry. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham BRPT. Pada perdagangan Rabu kemarin BRPT ditutup naik 4% lebih ke harga 3080. Dan saat ini telah naik di atas garis resisten di harga 3030. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Rabu kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 4% ini. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus mengakumulasi saham ini dalam waktu 1 minggu terakhir ini. Dan pada Rabu kemarin terlihat akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Dari data ada saya melihat BRPT masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh entry apabila besok BRPT terkonfirmasi berhasil break dari resisten di harga 3030. Karena bila terkonfirmasi berhasil break, maka BRPT akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat yang berada di harga 3250. Sekitar daerah sini. Yang juga merupakan resisten berikutnya. Saham ini masih sangat uptrend untuk saat ini. Dan untuk teman-teman mau hold selama 1 bulan sampai 2 bulan ke depan, saham ini masih layak di hold. Dan sudah boleh take profit apabila terlihat tanda bahwa garis uptrendnya sudah mulai patah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda sudah pernah saya analisa minggu lalu. Saat itu saya menjelaskan dalam minggu ini Garuda masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan saat ini telah mencapai target analisa di harga 600. Pada perdagangan Rabu kemarin, saham Garuda naik 12% lebih ke harga 630. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat saham Garuda masih berpeluang sangat besar untuk naik minggu depan. Tetapi untuk perdagangan Jumat besok ada peluang saham Garuda akan di profit taking. Jadi jika di profit taking, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman buy on weakness. Tetapi teman-teman harus waspada apabila saham Garuda ini telah mencapai harga 700. Kemungkinan setelah mencapai angka 700 ini, saham Garuda akan diturunkan untuk jangka pendek. Jadi untuk teman-teman telah mempunyai saham ini di harga bawah, saat mendekati atau menyentuh harga 700 terlihat saham Garuda sudah mulai turun, teman-teman sudah harus take profit. Dan tunggu sampai terlihat ada tanda rebound lagi baru mulai entry lagi. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan Rabu kemarin ditutup naik 0,50% ke harga 2010. Bisa kita perhatikan di sini, PTPP saat ini masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Bisa kita lihat di sini 1 minggu terakhir ini saham PTPP terus dibuat turun tetapi masih bertahan di atas garis EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai sideways dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga mulai masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah sedikit.
Dari data yang ada, saya melihat PTPP berpeluang untuk naik minggu depan. Tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli saham PTPP. Sebaiknya teman-teman amati dulu saham PTPP. Tunggu sampai PTPP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman mulai entry. Karena selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, PTPP masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Jadi tunggu terkonfirmasi bahwa PTPP berhasil break dari resisten di EMA 50 ini baru entry dan take profit di sekitar harga 2.400 sampai 2.500. Jadi saat ini amati dulu dan tunggu sampai saham PTPP berhasil rebound dari garis support di EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.